Bab 1193. Membunuh Thunder Eagle berbulu ungu. Thunder Eagle juga marah dan dengan erangan marah, sepasang cakar tajamnya juga menyerang ke arah Erik. Bagi dia, Erik beraninya mencuri buah petirnya dan masih berani menyerang dirinya, itu sungguh mencari mati. Semua pedang yang berhadapan dengan cakar dari Thunder Eagle bagaikan besi tidak berguna saja, semuanya hancur berkeping-keping. Di antaranya ada pedang terbang yang dibuat oleh Erik sendiri dan juga ada gabungan pedang Nanke juga. Namun semua ini tetaplah tidak bisa menahan Thunder Eagle sama sekali, perbedaan kemampuan mereka berdua terlalu jauh. Seaklipun banyak karyanya dihancurkan oleh Thunder Eagle ini, namun Erik tetaplah sangatlah tegas dan di keningnya bersinar cahaya pedang. Dia tidak bisa mempedulikan pedang terbang yang hancur ini lagi, dia hanya punya satu tujuan di dalam hatinya saja. Bunuh. Erik mengerang dan seiring dengan mendekatnya dia dengan Thunder Eagle, pedang terbang yang mengelilinginya hancur semakin banyak. Ada banyak pedang terbang yang hancur dan berubah menjadi hujan kepingan itu juga membuat jarak Erik dan Thunder Eagle menjadi sangatlah dekat. Teknik jari Raja Api. Erik perlahan mengulurkan tangannya dan jurus api biru beserta api keabadian super muncul, mereka saling bersatu dan membentuk sebuah api yang berstruktur helix. Erik juga terlihat pucat dan auranya langsung menurun drastis. Sekali dia mengerahkan jurus ini, dia langsung menghabiskan 80% Reiki dan kerohaniannya. Di saat ini, Erik pertama kalinya mengerahkan jurus ini. Ketika kedua api itu menyatu, langit dan bumi seolah diam. Jurus apa ini? Ada banyak kultivator fase distraksi yang setelah melihat ini, mereka terlihat sangatlah kaget. Jurus Erik ini membuat mereka merasakan bahaya, namun jelas bahwa Erik hanya punya kultivasi fase keilahian level 8 saja. Dan sekejap api itu langsung menebas langit dan mengenai Thunder Eagle. Teknik jari Raja Api hanya sekejap lewat saja dari badannya. Dan setelah itu, Thunder Eagle ini langsung berhenti di udara. Berhasil atau gagal? Melihat teknik jari Raja Api ini menghilang di udara, tatapan semua orang juga bingung. Dor. Namun di detik selanjutnya, dari badan Thunder Eagle ini tiba-tiba meledakkan api yang terbakar hingga menerjang ke langit. Setengahnya berwarna biru gelap, setengahnya gelap total. Dan seiring teriakan dari Thunder Eagle yang ketakutan, api ini sungguh mengerikan, itu membuat Thunder Eagle merasakan ketakutan untuk mati. Dan ini juga bukan menyentuh badannya, melainkan meledak dari dalam badannya. Baik manusia maupun iblis monster, organ dalam tubuhlah yang merupakan bagian paling lemah. Thunder Eagle sudah tidak peduli dengan membunuh Erik, dia berusaha parah mengatur aura dan ingin mematikan apinya. Jika membiarkan api ini terus terbakar, dan jika dia mati, masih ada buah petir apaan. Namun api suci yang dilepaskan oleh Erik juga memang terlihat sedikit akan padam oleh Reiki Thunder Eagle. Bagaimanapun juga meskipun teknik jari Raja Api sangatlah kuat, namun perbedaan kultivasi mereka berdua sungguh jauh sekali. Dasar binatang, pergi mati saja. Dan di saat ini, kru tiba-tiba muncul dan menapak di kepala Thunder Eagle. Tapakan dia berubah menjadi seolah gunung yang menghajar badan Thunder Eagle. Dan setelah itu, monster ini tidak lagi mampu mengontrol api suci lagi dan karena kedua jenis serangan ini, membuatnya langsung ditelan oleh api dan waktu singkat dia sudah berubah menjadi abu. Monster Thunder Eagle yang fase distraksi level 6 puncak mati begitu saja. Seluruh langit dan bumi seolah diam dan semua kultivator tercengang. Mereka sedikit kebingungan, Thunder Eagle mati. Jika kru yang membunuh monster ini, mereka tidak akan kaget. Namun Thunder Eagle ini malah mati di tangan Erik yang hanya fase keilahian level 8. Seorang fase keilahian level 8 bisa membunuh fase distraksi level 6 puncak. Jika dulu ada orang yang pernah mengatakan hal ini, mereka pasti akan menamparkan orang tersebut.
Namun hari ini adegan yang tidak akan dipercayai oleh siapapun benar-benar terjadi di hadapan mereka semua. Sinar pedang yang banyak dan api yang menggetarkan hati manusia. Erik benar-benar membunuh Raja Thunder Eagle ini. Sekalipun karena monster ini sebelumnya pernah terluka, dan terakhir juga adanya serangan dari kru juga, namun ini juga merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Tuan Zeng ketika melihat adegan ini, seluruh badannya merinding, dia terduduk di lantai dan ketakutan parah. Sebelumnya dirinya masih berani menantang Erik, dia masih mengira Erik terluka parah, namun sekarang dilihat-lihat, dia hanya saja tidak ingin membunuhnya saja jika tidak dirinya sudah lama mati karena Erik. John juga membuka mulutnya lebar dan ingin menamparkan dirinya sendiri. Apakah orang ini masih adalah pria muda tampan penggoda wanita yang dianggap dirinya? Jika ya dirinya sendiri sungguh lemah bagikan semut. Kru juga melirik Erik dan sedikit kaget dengan kemampuan tempur dari Erik. Barang ini lumayan bagus. Dia bergerak dan mengambil bulu ungu di kepala Thunder Eagle. Setelah berlatih hingga ke fase distraksi level tinggi, Thunder Eagle akan tumbuh bulu ungu. Barang ini sangatlah berharga. Dan kru lalu terbang ke bawah dan ingin mengambil pil Thunder Eagle ini. Namun di saat ini, Erik malah duluan dan mengambil pil monsternya dan langsung memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Ini membuat ekspresi kru sedikit tercengang. Senior, terima kasih telah membantuku membunuh monster ini. Erik berekspresi tenang, dia melirik ke arah kru dan bersikap hormat. Kru mengerutkan keningnya, Erik berkata dengan jelas, dirinya membantu Erik, ini sama saja dengan memberitahu semua orang, membunuh Thunder Eagle ini tetaplah kebanyakan usaha dari Erik. Dengan begitu pil ini tentu saja harus diambil oleh orang yang membunuhnya. Ini juga adalah janji dari kru sebelumnya. Bocah ini sungguh licik. Kru mengelengkan kepalanya dan tersenyum, dia tidak mengatakan apapun lagi. Pemimpin mereka sudah mati, Thunder Eagle laninya juga sudah kehilangan semangat untuk bertempur, mereka lalu kabur kemana-mana. Namun sisanya kebanyakan mati di tangan para kultivator. Terhadap Thunder Eagle yang sifatnya kejam dan suka membunuh, mereka juga sama sekali tidak ada rasa belas kasihan. Saat ini pertempuran telah berakhir, semua orang juga berkumpul. Mereka menghitung jumlah orang, ada belasan kultivator yang meninggal. Ini juga karena formasi api berfungsi tadi, jika tidak akan ada lebih banyak kultivator yang mati. Namun semua orang juga hanya berkeluh saja, yang mayatnya masih bisa ditemukan akan mereka kubur di tempat. Di dunia perlatihan, hidup dan mati memang sangatlah biasa, ada banyak orang yang sering melihat adegan seperti begini. Hadirin, kalian semua lihat area pergunungan ini, mengapa lantainya tiba-tiba longsor, rasanya tempat ini bermasalah. Hingga semua orang berkumpul, salah seorang Pak Tua berkata. Hingga saat ini, semua orang juga sudah punya waktu untuk meletakkan konsentrasinya di tanah yang aneh ini. Saya juga merasa ada kejanggalan, Thunder Eagle berbulu ungu itu awalnya tidak ikut tempur, namun setelah kondisinya sudah aman, barulah akan muncul, namun sepertinya dia tidak ingin muncul. Kata salah satu orang. Setelah lantainya longsor, Raja Thunder Eagle itu juga terlihat sangatlah emosian. Jangan-jangan di bawah tanah ini ada barang berharga. Semua orang juga tidak bodoh, ada begitu banyak petunjuk yang ada di sana, semua orang merasa ada kejanggalan. Jika semua orang tertarik, mari kita lihat ke bawah. Kru mengerahkan matanya dan berkata, baik, lagi pula kita juga perlu istirahat, jika tidak membuka rahasia ini, hatinya terus saja terasa tidak tenang. Terakhir, selain sebagian kecil orang yang terluka yang benar-benar tidak sanggup untuk mempedulikan hal lain, sisanya sebagian besar orang mengikuti kru dan turun ke bawah sana. Semua orang menggunakan berbagai trik untuk membersihkan banyak tanah yang longsor. Dengan begitu, sebuah lubang bawah tanah yang sangatlah besar terlihat di hadapan semua orang.
Apa akar-akar ini? Langsung ada orang yang menyadari kejanggalan dan mendekat lalu mengambil sebuah akar untuk diamati. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.